Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya berkat Tuhan pagi hari tercurah bagi kita semua untuk kita memulai hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. Kalau kita mendengar kata masa depan memang perlu dipersiapkan. Kita begitu optimis dengan masa depan kita ketika semua persiapan-persiapan sudah kita miliki, sudah kita punyai. Tetapi bagaimana ketika persiapan-persiapan untuk mendukung menunjang masa depan itu tidak bisa terpenuhi dalam kehidupan kita oleh karena sesuatu hal atau halangan-halangan tertentu. Tentu perkara ini menjadi sesuatu yang mengaburkan masa depan kita, menyuramkan masa depan kita. Bahkan orang tidak bisa melihat masa depan dengan jelas. Bisa saja orang menganggap masa depannya sudah hilang atau tidak punya harapan lagi ketika orang-orang itu tidak memiliki modal ataupun persiapan untuk masa depan mereka karena situasi atau sesuatu hal. Seperti yang terjadi atas umat Tuhan. Sebenarnya ayat ini kalau kita melihat latar belakangnya, ini bukan ditujukan kepada orang-orang yang sudah memiliki persiapan untuk masa depan mereka. Ini bukan ditujukan untuk orang-orang yang sudah mapan dalam kehidupannya untuk menjangkau masa depan mereka. Tapi kalau kita membaca di ayat 1 dari Yeremia pasal 29, beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Nah, di sini kita bisa melihat dengan jelas bahwa surat ini atau masa depan yang dijanjikan ini, yang dibicarakan ini justru dijanjikan kepada mereka orang-orang buangan, orang-orang yang tertawan, para imam, para nabi, seluruh rakyat yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem. Ini menjangkau semua kalangan, semua golongan. Rasanya sudah tidak ada harapan lagi bagi masa depan mereka. Karena sebagai orang buangan tentu terbatas di dalam mempersiapkan masa depan mereka. Tetapi justru ketika umat Tuhan itu terbatas di dalam mempersiapkan masa depan mereka, Tuhan hadir untuk menjamin masa depan mereka, bahwa mereka memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan. Allah yang terlibat dalam urusan masa depan kita. Keberadaan Allah dalam hidup kita menjangkau sampai masa depan kita. Dia menyertai kita hari ini, tapi dia juga tahu masa depan kita. Dia sudah ada di masa depan kita. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin ini menjadi pengalaman hidup kita hari-hari ini. Rasanya di antara kita ada juga yang sulit untuk mempersiapkan masa depan, untuk meraih hari depan penuh pengharapan. Tetapi kita bisa melihat dari firman Tuhan, justru mereka yang sepertinya sedang kehilangan masa depan, Allah menyediakan, mempersiapkan masa depan bagi mereka. Kita tidak boleh pesimis tentang hari depan kita, karena Allah yang akan bertindak bagi kita semua. Kemampuan kita terbatas dalam mempersiapkan masa depan, tetapi kuasa Allah tidak terbatas memelihara masa depan kehidupan kita semua. Para orang tua mungkin juga khawatir dan takut tentang masa depan anak-anak mereka, tetapi Allah mempersiapkan, sedang memperjuangkan masa depan anak-anak kita, memperjuangkan orang-orang kita kasihi untuk mereka menikmati hari depan yang penuh dengan pengharapan. Seseorang yang memiliki pengharapan, dia tidak mudah putus asa. Dia penuh semangat untuk meraihnya.
karena masa depan itu sudah ada. Tinggal kita jalani dan kita akan raih masa depan yang Tuhan sudah sediakan bagi kehidupan kita semua. Puji Tuhan, ini bentuk perhatian Tuhan, bentuk pemeliharaan Tuhan untuk masa depan kita. Ini juga bentuk campur tangan Tuhan di dalam masa-masa sukar atau keterbatasan kita untuk kita jalani hari-hari yang akan kita lalui di depan kita. Puji Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau baik bagi kami. Perhatian Tuhan dan kasih sayang Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kami. Engkau memberkati jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang muda, bahkan sampai mereka yang sudah lanjut usia sekalipun. Mereka tetap dijamin hari depan, hari esok mereka oleh Tuhan sendiri. Keterbatasan kami mempersiapkan sesuatu untuk masa depan kami sangat terbatas. Tetapi Tuhan yang tidak terbatas itu yang menjamin, yang sedang merancangkan hari depan kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Biar setiap kami umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada, dari kalangan dan golongan apapun juga. Mari Tuhan Kau libatkan setiap kami untuk kami mempersiapkan lawatan Tuhan buat bangsa ini. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan untuk bangsa Indonesia. Berkati juga upaya-upaya pemerintah dalam mempersiapkan ataupun sedang mengupayakan pemulihan, percepatan pemulihan. Dan ini boleh terjadi oleh karena campur tangan Tuhan juga. Memberkati para pemimpin bangsa kami, memberkati semua pegawai-pegawai aparat-aparat negara Tuhan. Dari golongan manapun dan apapun, kira Tuhan Engkau yang menjamah serta memegang hidup mereka supaya Tuhan pakai juga. Terima kasih Bapa, berkati semua umat Tuhan di masa sukar, masa senang, kelimpahan sekalipun Tuhan. Mereka tak percaya dan mengandalkan Engkau, karena hanya Engkau satu-satunya penolong dalam kehidupan kami semua. Kami tak percaya bahwa hidup kami, menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Engkau kerjakan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kami. Berkati seluruh umat Tuhan, seluruh pelayan Tuhan, Bapak Gembala, Ibu Gembala, para pengerja, staf gembala, para diaken, semuanya diberkati oleh Tuhan. Hari ini Tuhan kami alami berkat Tuhan yang melimpah. Karena Engkau menyertai kami, Engkau Allah Immanuel bagi kami semua, menuntun langkah hidup kami. Mengucap syukur doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.